Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rasul innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Shadaqallah wa shadaqar rasulil karim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari yang mulia ini Allah menganugerahkan keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah puasa Ramadan sekaligus menjalankan ibadah salat Jumat pada hari ini. Tidak sedikit di antara kaum muslimin yang pada jam-jam sekarang ini, pada hari ini, hari-hari terakhir ini sedang terbaring sakit sehingga tidak mampu melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Di sisi lain, ada orang-orang di luar sana yang memiliki tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, namun masih terhijab dari hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak tertarik hatinya pada panggilan masjid untuk melaksanakan ketaatan salat Jumat pada hari ini bersama dengan jamaah kaum muslimin yang lainnya. Karenanya ekspresi syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat dan nikmat kesempatan kita manfaatkan usia dan umur yang kita miliki ini untuk melaksanakan ketaatan, diantaranya dengan melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada kedua hasanah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikut risalahnya yang terus ittiba'ur Rasul hingga akhir zaman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai pengikut-pengikut Nabi yang nanti akan berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bagian awal khutbah ini izinkan khatib mengajak kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian. Mari kita terus kuatkan, tingkatkan, tumbuh suburkan keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi ruang-ruang waktu yang utama di bulan Ramadan ini dengan berbagai ketaatan, keutamaan amal-amal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mengisi waktu-waktu Ramadan kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengenang poin-poin penting dan strategis yang disampaikan oleh sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berpidato di penghujung bulan Sya'ban menyongsong datangnya bulan Ramadan, maka muatan-muatannya adalah menguatkan, mengokohkan motivasi kita semua untuk menyongsong Ramadan dan mengisi waktu-waktu di bulan Ramadan dengan berbagai keutamaan yang diserukan, dianjurkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di mana hari-hari di bulan Ramadan, jam-jam di bulan Ramadan, detik-detik di bulan Ramadan dipenuhi dengan berbagai keutamaan,
di mana waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang utama untuk berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjanjikan akan mengijabah doa-doa kita. Allah ketika hambanya menyeru, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambutnya dengan kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala yang tahu persis dengan karakter manusia yang diciptakannya. Hitung-hitungan kalkulatif imbalan terhadap kebaikan, ketaatan, ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, hendaknya kita respon dengan tumuhat, obsesi yang kuat untuk memperbanyak amal-amal kebaikan kita di bulan Ramadan. Karenanya pada kesempatan mimbar khutbah Jumat kali ini, khatib ingin membawakan secuil pesan-pesan dalam Islam terkait dengan bulan Ramadan, mengoptimalkan amal-amal pribadi kita dan amal sosial di bulan Ramadan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bingkai pertama yang kita dapat, pesan yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-77. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ruku, sujud dan sembahlah Rabbmu dan berbuat baiklah, niscaya kalian akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, kejayaan dalam kehidupan kita. Karenanya dua pesan penting yang Allah sampaikan di dalam ayat ke-77 surat Al-Hajj ini adalah bahwa kita dituntun untuk mengoptimalkan aktivitas ibadah pribadi kita dan juga menumbuhkan, menebalkan empati kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sekeliling kita, kepada sesama manusia. Sehingga Allah menjanjikan bagi orang-orang yang memadukan dua keutamaan komunikasi vertikal dan membangun komunikasi horizontal dengan sesama manusia, Allah akan ganjar dengan keberuntungan, kemenangan, kesejahteraan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini sebagaimana khutbah Nabi di penghujung bulan Sya'ban menyambut Ramadan, banyak keutamaan-keutamaan yang dikabarkan, waktu-waktu yang utama, banyak amal-amal yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Hendaknya bisa kita dorong untuk terbangun, terjadwal, terprogram dalam hari-hari di waktu-waktu bulan Ramadan yang kita jalani. Yang pertama, hendaknya kita meningkatkan kuantitas dan kualitas sholat kita. Sholat bagi seorang mukmin adalah aktivitas mi'raj, perjalanan kita untuk menjumpai Allah Subhanahu wa taala dan berkomunikasi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sholat yang kita lakukan hakikatnya adalah komunikasi aktif kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian-rangkaian doa yang kita baca sejak takbiratul ihram sehingga kita menutupnya dengan salam. Karenanya pada bagian awal hendaknya kita mencoba meningkatkan kualitas sholat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sholat yang berkualitas hendaknya dibangun dengan landasan pemahaman makna-makna lafaz yang kita baca di dalam sholat. Menegakkan sholat juga bisa kita maknai bahwa kita melaksanakan sholat, khususnya bagi para laki-laki muslim, melaksanakannya salat berjamaah di masjid. Sehingga ulama dalam salah satu wasiat utamanya menempatkan wasiat tentang sholat dari 10 wasiat yang disampaikannya, itu ditempatkan pada nomor urut 1. Kum ila sholati mata sami'tun nida mahma takunu dzurufan. Bangkit dan bergegaslah kalian untuk melaksanakan sholat ketika terdengar panggilan suara azan, dalam kondisi apapun yang kalian hadapi. Ini adalah wasiat strategis yang menunjukkan bahwa ulama ini memahami pentingnya atau strategisnya amal aktivitas sholat yang kita lakukan. Jadi seringkali kita atau orang-orang sekeliling kita perhatikan
masih mengabaikan panggilan suara adzan, menunda respon kita terhadap panggilan suara adzan, sementara panggilan itu adalah panggilan penting yang menunjukkan kedekatan kita, sensitivitas kita terhadap kalimat-kalimat thayyibah yang dikumandangkan oleh muazin. Karenanya di bulan Ramadan ini mari kita asah kepedulian kita terhadap diri kita dengan terus mengasah kepekaan kita dengan panggilan suara adzan, agar kita bisa merespon dengan cepat, bergegas untuk melaksanakan sholat sesuai dengan panggilan waktu sholat. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang-orang yang mengakhirkan waktu sholat atau mengawalkan waktu sholat tetapi di awal sholat yang berikutnya. Sholat asar dilaksanakan di awal maghrib, sholat maghrib dilaksanakan pada awal isya. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Karenanya peringatan atau wasiat dari ulama yang pertama tentang sholat ini sebaiknya kita menjadikan renungan, bahan latihan kita sebagai latihan harian kita untuk terus memperbaiki agar responsibilitas kita terhadap panggilan suara adzan terus kita tingkatkan agar kita menjadi orang-orang yang responsif terhadap suara panggilan adzan. Kum ila salati mata sami'tun nida mahma takunu dzurufan. Bersegeralah kalian untuk melaksanakan sholat dalam ketika kita mendengar panggilan suara adzan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Yang kedua, di bulan Ramadan ini hendaknya kita menambal dan mengisi waktu-waktu yang kita miliki ini dengan menambah jumlah rakaat sholat kita dengan sholat-sholat sunnah, baik itu sholat yang rawatib, mengikuti, mendampingi sholat 5 waktu yang kita kerjakan dalam sehari semalam, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Kita tempelkan sebagai pengkaya dari jumlah rakaat sholat yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Kemudian kita juga merespon sunnah Nabi Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat malam di malam hari. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menegakkan malam harinya dengan sholat-sholat malam untuk menambah sholat sunnahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dasar iman yang kuat, yang kokoh, dan meyakini akan hisab Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudzal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan menjadi pembeda, menjadi bayan antara yang hak dan yang batil. Karenanya ekspresi penting yang perlu kita agendakan di bulan Ramadan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada Al-Quran, referensi kehidupan kita, panduan hidup kita adalah memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Apakah membacanya, menyimaknya, mendengarkannya, tasmi Al-Quran, atau kemudian kita mengkaji kandungan isinya, membaca terjemahnya dan memahami isi kandungan Al-Quran. Termasuk di dalamnya juga adalah menghafalkan hingga menyampaikan pesan-pesan Al-Quran kepada sesama muslim, agar kita semakin dekat, semakin cinta dan memahami dan tertuntut untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Dan sebagai bentuk amal sosial yang dicontohkan secara eksplisit oleh Rasulullah Muhammad SAW, ibadah sosial yang kita lakukan adalah hendaknya kita berbagi makanan berbuka. Rasulullah mengatakan, berikanlah makanan berbuka kepada orang-orang yang berpuasa, sekalipun hanya sebutir kurma atau seteguk air. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sangat menganjurkan kepada kita hingga kadar batas kemampuan yang paling minimal mampu kita keluarkan untuk kepada orang-orang yang sedang berpuasa, karena nilai pahalanya adalah mendapatkan pahala orang berpuasa namun tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa tersebut. Dan kalau kita perluas amal sosial, ibadah sosial yang perlu kita lakukan terkait dengan alokasi dana infak sedekah yang bisa kita lakukan kepada orang-orang sekeliling kita.
Kalau kita mendapatkan kesempatan untuk berkeliling kampung-kampung di sekitar kita, maka tidak sedikit hari ini warga yang kurang mampu, yang kurang berkecukupan, ada yang terlilit hutang tunggakan iuran BPJS, yang sehingga mereka tidak bisa mendapatkan layanan kesehatan. Mereka kesulitan. Dari mana kami harus membayar tunggakan BPJS mandiri mereka? Sementara hambatan untuk bisa mendapatkan proses migrasi ke PBI yang dibantu oleh pemerintah juga tidak serta-merta mudah diakses oleh setiap orang. Hunian-hunian warga di sekeliling kita, kalau kita berkesempatan berkeliling ke kampung-kampung sekitar kita, kita juga akan mendapatinya. Rumah-rumah tidak layak huni. Kalau data di Kota Bogor hari ini, ada 22.000 masyarakat kurang mampu yang mengajukan untuk diintervensi oleh bantuan pemerintah kota agar rumahnya direnovasi sehingga layak dihuni, sehingga nyaman untuk beraktivitas dan beribadah sehari-hari. Karenanya bagi jamaah sekalian, bagi kita semua yang berkecukupan, mari kita alokasikan sebagian rizki yang kita miliki ini untuk menumbuhkan peduli kita, menebalkan empati kita kepada orang-orang yang berkekurangan. Karena peringatan mengalokasikan harta, berinfak ini juga direkam kuat di dalam surat Al-Munafikun, surat 63 ayat yang ke-10. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut fayaqula. Al-ayat. Allah berfirman, dan infakkanlah sebagian harta yang telah kami anugerahkan kepada kalian sebelum datangnya kematian. Jadi peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang ibadah harta, menginfakkan atau menyedekahkan harta yang kita miliki, sebagian harta yang kita miliki kepada orang lain, dikaitkan dengan peringatan datangnya kematian. Ini menunjukkan berarti bahwa infak yang kita berikan memiliki kedudukan penting di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita infakkan inilah, sedekah yang kita berikan kepada orang-orang tidak berkecukupan inilah nanti akan menemani kita, mendampingi kita di alam kubur, menerangi menjadi lentera-lentera di alam kubur yang gelap gulita. Karenanya di lanjutan ayat tersebut, manusia sampai meminta dispensasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, seandainya Engkau tangguhkan sedikit saja waktu kepadaku, maka aku akan menjadi orang-orang yang menginfakkan harta yang saya miliki, dan tentu aku akan menjadi orang-orang yang soleh. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karenanya mari kita tumbuhkan, kita kuatkan, tingkatkan ibadah personal kita di bulan Ramadan ini dengan meyakini akan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Pelipat gandaan amal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga peringatan Allah Subhanahu wa taala tentang tuntunan untuk berinfak, karena Allah mengingatkan bahwa kematian yang akan datang ini tidak boleh diabaikan tanpa mengagendakan agenda infak, menyisihkan sebagian harta yang kita miliki untuk kepentingan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menuntun kita menjadi orang-orang yang terus memiliki tumuhat, memiliki obsesi mengisi Ramadan kita dengan amal-amal terbaik kita, seolah-olah kita mungkin tidak akan berjumpa lagi dengan Ramadan, sehingga kita akan menjadi orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, dengan melipat gandakan jumlah rakaat kita sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, juga memperbanyak interaksi kita dengan Al-Quran, menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, dan bagi yang memiliki kemampuan bisa melipat gandakan, mengulang-ulang khatamul Quran kita di bulan Ramadan ini. Dan yang terakhir, mari kita alokasikan harta yang kita miliki untuk menumbuhkan peduli kita kepada sesama kita. Orang-orang yang membutuhkan di luar sana masih banyak yang memerlukan sentuhan dan uluran tangan kita. Karenanya mudah-mudahan dengan meningkatkan ibadah personal kita, membangun kekuatan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga berbuat baik kepada sesama kita, Allah akan mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan kepada kita. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengajak kepada kita semua untuk menyampaikan pesan-pesan pada khutbah pertama tadi, dan mudah-mudahan proses ibadah puasa Ramadan yang Allah berikan isyarat pada surat Al-Baqarah 183 bahwa buah dari ibadah puasa Ramadan yang kita lakukan ini akan melahirkan derajat takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Tetapi kita memahami juga pesan para mufassirin yang memberikan syarah tentang kalimah la'allakum tattaqun, dimaknai bahwa nilai takwa, derajat takwa yang dikehendaki Allah itu tidak given akan tumbuh dengan ibadah puasa yang kita lakukan, tetapi harus dibarengi dengan mujahadah, kesungguhan kita bersusah-susah payah bangun di tengah malam, melawan rasa kantuk, menatap Al-Quran, membaca ayat-ayatnya, membaca huruf-hurufnya, sehingga menjadi bagian yang melekat di dalam perjalanan ibadah Ramadan kita, sehingga derajat takwa tersebut akan Allah lekatkan pada kita semua. Sehingga jika setiap individu kita berupaya keras meraih derajat takwa, dan secara kolektif kita menjadi komunitas atau entitas yang diwarnai oleh nilai takwa di dalam diri kita, maka kita mengingat salah satu pesan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk negeri ini dihuni orang-orang yang bertakwa, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjanjikan kepada kita semuanya turunnya keberkahan dari langit dan dari bumi. Karenanya mudah-mudahan ini adalah Ramadan yang kesekian bagi kita. Mudah-mudahan menjadi Ramadan yang lebih baik pada tahun-tahun terdahulu, dan akan menjadi Ramadan yang mengokohkan jati diri kita sebagai seorang mukmin yang meraih derajat takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah mendatangkan keberkahan kepada kehidupan kita. Karena marilah kita tutup khutbah yang kedua ini dengan membaca doa bersama agar Allah ridha terhadap kehidupan kita dan menyelamatkan kita dari berbagai musibah dan menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamna warhamhuma kama rabbawna sighara. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana adkhilna mudkhalana sidqin wa ahrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ansur Islam wal muslimina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.